Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas 02 SAK 002. Baik. Di sini kami akan menjelaskan soal-soal di semester 2 dengan mata kuliah statistika deskriptif. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk nomor 1, jelaskan pendapatmu mengenai definisi statistik. Statistik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengolahan data. Selanjutnya untuk nomor 2, apakah badan yang menangani masalah statistika di Indonesia dan apa peran tersebut? Jawabannya, badan yang menangani masalah statistik di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik atau biasa yang disingkat BPS. Nomor 3, mengapa ilmu statistik penting dalam penelitian? Berikut ini adalah jawaban dari nomor 3, beberapa alasan mengapa statistika krusial dalam proses penelitian. Yang pertama, penguraian hipotesis. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, deskripsi data. Selanjutnya yang keempat, kelima, ketepatan dan ketelitian. Keenam, yang terakhir, pengambilan keputusan. Untuk nomor 4, apa perbedaan utama antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasio? Di sini kita ditanyakan perbedaannya teman-teman ya. Perbedaannya sudah jelas ya teman-teman. Untuk pengertiannya masing-masing dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya untuk nomor 5, susunlah distribusi frekuensi tunggal dari data di bawah ini. Di sini terdapat tabel 4 kolom ke bawah, 5 kolom ke samping. Nomor 5, jawabannya nilai maksimum adalah 12. Nilai tertinggi ya teman-teman. Nilai minimumnya nilai terkecil 1. Yang kedua, rumus jangkauan data. 12 dikurangi 1, nilai maksimum dikurangi nilai minimum sama dengan 11. Yang ketiga, jumlah kelasnya 1 tambah 3,3 log 20. Nah, log 20 ini dari mana teman-teman? Dari jumlah tabel pada di soal ini. Jumlahnya terdapat dari 20 kolom ini. Jadi log 20 ya teman-teman. Dijumlahkan 1 ditambah 3,3, hasil dari log 20 yakni 1,30. Dijumlahkan ke bawah jadi 4,29 ditambah 1 sama dengan 5,29 dibuatkan menjadi 5. Yang keempat, panjang kelas rumusnya J per K, ya kan? Jangkauan dibagi K jumlah kelas. Jadi 11 dibagi 5 sama dengan 2,2 dibulatkan menjadi 2. Untuk nomor 6, selanjutnya soalnya buatlah diagram stok dan diagram batang dengan menggunakan data survei harga beras di tingkat end user di bawah ini. Satuan per liter dari merek terendah, rata-rata, dan tertinggi. Di sini ada A, nilainya ke bawah. Untuk jawabannya di sini kita menggunakan template yang ada pada Word ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan jawabannya. Di sini terendah 9.000, 12.000, 13.000, rata-ratanya segini. Dari data terendah, dari data rata-rata segini. 10.000, 16.000, 20.000 dari data tertinggi. 14.500, 16.500, 21.000, rata-ratanya segini ya teman-teman. Untuk diagram batang sama, cuman hanya beda jenis diagramnya aja. Kita buat tabelnya seperti ini ya teman-teman. Untuk nomor 7, susunlah histogram, poligon, dan ogive positif serta negatif dari tabel di bawah ini. Tabelnya
terdapat N-nya 4 per 14, 15 per 25. Lanjut sampai ke bawah, buat nilai frekuensinya 3157 12. Seperti ini teman-teman, nilai frekuensinya dijumlahkan. Ini untuk histogram dan poligon, ini untuk positif dan negatifnya. Ini terdapat template ya teman-teman. Pada Word kita bisa menggunakan template ya. Nomor 8, hitunglah mean dari data di bawah ini. N 30 per 39, 40 per 9 sampai 90 per 99 jumlah N-nya. Di sini nilai F-nya 60. Kita hitung mean-nya. Sebelum kita hitung mean-nya, kita tambahkan tabel ketiga dan tabel keempat, yakni S dan X titik F. Kita udah buat. Jumlahkan dari sini ke sini teman-teman ya, hasilnya ini. Ini F tabel 4 ini hasil X dikali F ya, jadi seperti ini, dijumlahkan menjadi 3831. Kita cari meannya, rumusnya F kali X per dibagi F, jadi 3831 dibagi 60 sama dengan 63,85. Untuk nomor 9 sama, kita tambah tabel kelima yakni tepi kelas bawah. Untuk rumus mediannya, TBK ditambah 1 per 2 FK per FM dikali CI. Hasilnya 59,5. 59,5 ini dapat dari mana? Dapat dari nilai tengah tepi kelas bawah. Ditambah 1 per 2, 25 nih awalnya 30 dikurangi 25 sama dengan 5 per 15 dikali 10. Turun ke bawah 59,5 ditambah 5 dibagi 15 sama dengan 0,333 dikali 10. Hasilnya 0,333 dikali 10 jadi 3,33 ditambah 59,5. Hasilnya jadi 62,85. Untuk soal nomor 10, tentukan modus dari nilai data mahasiswa di bawah ini. Masih pakai tabel yang kita hitung ya teman-teman. Nomor 10, rumus modus TBK ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali CI. Tadi nilai 59,5 nya dapat dari nilai tengah tapi kelas bawah ditambah 2 per 2 ditambah 8 dikali 10. Jadi seperti ini teman-teman, 59,5 ditambah 2 jadi 61,5. Lanjut untuk nomor 11. Soalnya diketahui data yang dikumpulkan adalah 20, 32, 55, 60, 45, 25, 70, 80, 94, 37. Di sini ada 10 data ya, teman-teman. Tentukan kuartil 1, kuartil 3, desil 4, desil 6, persentil 20, persentil 60. Ya, kita disuruh bikin Q, D sama P. Di sini rumusnya Q1 sama dengan 1 per 4. Kalau kuartil itu makanya per 4 ya teman-teman. Ditambah 10 ini dari jumlah data yang dikumpulkan. Ditambah 1, jadi turun 1 per 4 ditambah 11 jadi 2,75. Q1 diantara data kedua X2 sama dengan 25. Dan data ketiga X3 sama dengan berapa teman-teman? 32. Maka nilai dari Q1 adalah Q1 sama dengan X2 nya berapa? X2 nya 25 ditambah 0,75 dari mana? Dari 2,75 angka belakang dari koma.
buka kurung X3 dikurangi X2, turunin X2 nya berapa? 25 tambah 0,75 dikurangi dijumlahkan 32 dikurangi 25, turun ke bawah 0,75 jumlahkan dengan 7 jadi 5,25 ditambah 25 jadi kuartil 1 jumlahnya 30,25. Untuk kuartil 3 sama masih per 4, 10 ditambah 1 hasilnya 8,25. Letak dari Q3 dari data ke 8. Kenapa kok bisa ke 8? Karena jumlah hasil dari Q3 ini awalnya 8. Data ke 8 nya 70, data ke 9 nya 80, maka nilai Q3 adalah Q3 sama dengan X8 nya 70 ditambah 0,25 buka kurung X9 dikurangi X8, 80 dikurangi 70 sama dengan 10, 70 ditambah 0,25 dijumlahkan sama 10 turun ke bawah jadi 72,5. Untuk yang B desil 4 dia makanya per 10 ditambah 2 ditambah 10 tambah 2 tambah 1 hasilnya jadi 4,4, maka letak D4 di antara data keempatnya. Data keempatnya berapa? 37 dan data kelimanya X5 sama dengan 45, maka data dari D4 adalah D4 sama dengan X4 ditambah 0,4 buka kurung X5 dikurangi X4, 45 dikurangi 34, 37 ditambah 0,4 dijumlahkan dengan 8, 37 ditambah 3,2 sama dengan 40,2. Untuk desil 6 sama masih per 10 hasilnya 46,6, maka data dari desil 6 adalah X6 ditambah 0,6 buka kurung X7 dikurangi X6, 60 dikurangi 55 sama dengan 5, 55 ditambah 3 sama dengan 58. Untuk yang C persentil 20 per 100, kalau persentil makanya per 100 ya. Buka kurung masih 10 ditambah 1, 0,2, 11 sama dengan 2,2. Letak dari P20 di antara data kedua, masih data kedua. Data kedua dari di atas adalah 25 dan data ketiga adalah 32, masih 0,2 buka kurung X3 dikurangi X2 sama dengan 26,4. Persentil 60 masih sama ya teman-teman. Untuk nomor 12 ini kita lihat soalnya. Tentukan nilai dari data berikut. Masih sama pada tabel di atas. Tentukan A kuartil 1, desil 4 dan persentil 50. Jawabannya ini ya. G1 hasilnya 52,834, desil 4 58,73, persentil 50 hasilnya 62,833. Untuk soal nomor 13, carilah simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data berikut. Datanya masih sama, tabelnya masih sama, cuma ditambah aja data tabel ketiga, 4, kelima, keenam. Tapi kelas bawah ditambah F dikali X, frekuensi dikali X. Ini F ini yang pangkat 2 hasil dari 108,65 dikali 108,65 sampai ke bawah. Ini rumus SR-nya. Sebelumnya kita cari X dulu. X-nya 3831 dibagi 60 sama dengan 63,85. 8,35 ini hasilnya
tinggal kita masukkan rumus SR dan SB-nya. Jadi 3,404 dibagi 60 sama dengan 0,056. Untuk SB-nya, hasil dari ini pangkat 2 2,084,754 dikurangi 60 jumlah mahasiswa frekuensi dikurangi 1 sama dengan 35,334 dibuatkan menjadi 5,944. Nomor 14, carilah koefisien range per data ini. Jumlah frekuensinya 22. Jadi kita jumlahkan X-nya 1,641 dibagi 22 sama dengan 74,5. KR-nya rumusnya L kurangi S per L ditambah S. 99 dikurangi 30 per 90 ditambah 30 sama dengan 69 per 129 sama dengan 0,534. Nomor 5, macam barang harga 2015, 2016, kuantitas 2015, 2016. Di sini udah ketahuan. Untuk harganya dia pakai PO, PN, ini PO, ini PN. Kuantitasnya dia pakai QO sama QN. Ini dijumlahkan ke bawah, ini dijumlahkan ke bawah, sama ini juga dijumlahkan berapa unit. 2016 berapa unit dijumlahkan. Hitunglah angka indeks kuantitas, angka indeks harga, dan angka indeks nilai dari tabel di atas. AI sama dengan 1080 dibagi 840. Nih, dapatnya di sini ya. Dibagi 840 dikali 100 sama dengan 128,57. Jadi pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 28,57%. Lanjut, yang IA sama dengan 1750 per 2600 dikali 100 sama dengan 67,30. Untuk yang ini sendiri kita ketahuan ya teman-teman, hasilnya IA sama dengan 324.000 dibagi 416,40 dikali 100 sama dengan 77,802 dikurangi 100% sama dengan 22,198. Dapat disimpulkan pada tahun 2016 terdapat kenaikan harga sebesar 22,198%. Nomor 16, yang ditanyakan yang A, B, C, D, E, berapa probabilitas terpilihnya wanita dengan syarat angkatan 2017? Berarti yang ditanya pada tahun 2017. Ya. Jadi di sini kita masukkan W 17 tahun 2017 sama dengan 3 dibagi 23 sama dengan 0,23. Yang B ditanyakan berapa probabilitas terpilihnya pria sebagai ketua hima. P sama dengan buka kurung L sama dengan 43 dibagi 66 sama dengan 0,65. Yang C, berapa probabilitas terpilihnya bukan mahasiswa angkatan 2018? Berarti kalau bukan angkatan 2018, selain dari angkatan 2018 ya. Sini 17 dibagi 66 hasilnya 0,75. Yang D, tahun 2019 pria 10 dibagi 43 sama dengan 0,23. Yang E, terpilihnya wanita angkatan tahun 2019.
23 per 66 ditambah 8 per 66 dikurangi 15 per 66 sama dengan 46 per 66. Hasilnya adalah 0,69. Nomor 17. Sebuah koin dilempar sekali, berapa peluang munculnya sisa angka? Di sini terdapat tabel sama dengan tabel nomor 16 ya. Sebuah koin dilempar sekali, berapa peluang munculnya sisa angka? Jawabannya, diketahui satu koin dilempar sekali, ditanya peluang muncul angka. Rumusnya P buka kurung K sama dengan N buka kurung K dibagi N buka kurung S sama dengan 1 dibagi 2, hasilnya 1 per 2. Untuk nomor 18, masih dengan soal tabel ini. Yang ditanyakan permutasi dua anggota Hima angkatan 2018 dari jumlah Hima angkatan 2019. Yang ditanya tahun 2019 ya, anggota Hima tahun 2019. Di sini kita rumusnya P buka kurung W-nya ini wanita, 19 ini dari tahun 2019 sama dengan 15 per 66 23 total dari wanita per 66 sama dengan 15 66 per 23 sama dengan 15 per 66, hasilnya 0,22. Yang B, permutasi 3 anggota Hima ya, 3 anggota Hima. P buka kurung L sama dengan 43 total dari pria per 66 total dari keseluruhannya sama dengan 0,63. Yang C, berapa banyak cara yang dapat dilakukan jika angkatan 2019 membentuk lingkaran? Di sini kita tulis C buka kurung A sama dengan 13. Total dari 13 per 66 sama dengan 0,196. Lagi 1 dikurangi 0 196, maaf nih 0,196 sama dengan 0,804. Yang D, permutasi dari angkatan 2017. L sama dengan 2017 atau bisa disingkat 17 sama dengan 10 per 66 per 3 per 66 sama dengan lagi di ini kan jumlahkan 10 kali 66 66 per 43, hasilnya 60 per 20, hasilnya 3. Untuk nomor 19, 6 buah dadu dilempar sebanyak 3 kali. Misalkan X menyatakan banyaknya muncul muka 3. Tentukanlah yang ditanya PX0, PX1, PX3, PX2, dan PX4. Jawabannya A, PX0. Jawabannya buka kurung 1 per 0, 1 per 6 pangkat 0, 5 per 6 pangkat 1 dikurangi 0, hasilnya 1 faktorial per 0 faktorial dikurangi 1 faktorial, buka kurung 1 per 6, buka kurung 5 per 6. Turun ke bawah, 1 dikali 0, 0,16, buka kurung 0,63. Hasil dari di atas ya. Hasilnya 0,99. Untuk PX1, 1 per 1, 1 per 6 pangkat 1, 5 per 6 pangkat 1 dikurangi 1. 1 faktorial per 1 faktorial dikurangi 0 faktorial. 1 per 6 pangkat 1, 5 per 6 pangkat 0.
1 faktorial per 1 faktorial dikurangi 0 faktorial 0 turun 0,16 0,683 1 0,16 0,63 0 dikali 0,99 hasilnya 0,99. Yang C PX2 hasilnya 0,3572, PX3 hasilnya 0,0866, PX4 hasilnya 13,8168. Nomor 20, tentukan besarnya nilai dari probabilitas yang diwakilkan pada variabel random Z berikut ini. Yang A, P buka kurung 1,54 yang A ini hasilnya 0,9376. Yang B soalnya 2,6 2,85 hasilnya 0,0266. Yang C hasilnya 1,0809. Yang D hasilnya ditanya ini hasilnya 0,2611. Yang E ditanyakan 3,55 hasilnya 0,0002. Sekian untuk tugas pada semester 2 ini dengan mata kuliah statistika deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.